kewirausahaan sosial. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya akan ada sambutan dan sekaligus membuka kegiatan pada hari ini oleh dosen pembina mata kuliah kewirausahaan sosial, Ibu Profesor Dr. Hajah Rizky Royati MPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya sedang di perjalanan, baru selesai acara di LLDT 4 untuk masalah kerjasama ya dengan dunia usaha, dunia industri. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah hari ini kita kehadiran seorang praktisi yang dalam bidang homeschooling ya. Nanti beliau akan memaparkan seluk-beluk, kemudian problematika serta solusi dalam pendirian dan pengelolaan homeschooling. Saya berharap sebagai pembina mata kuliah ini kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan pengetahuan kalian semua dalam homeschooling. Mudah-mudahan dengan diberikannya materi dan wawasan tentang homeschooling ini membuka wawasan kalian semua bahwa homeschooling itu bisa menjadi sebuah academic entrepreneurship bagi para mahasiswa sehingga nanti akan terbuka motivasi, terbuka keinginan untuk menjadi seorang wirausahawan. Kepada narasumber kita hari ini, ke Ibu Ervina, saya mengucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya untuk memberikan materi pada hari ini. Semoga kehadiran Ibu bisa menambah wawasan mahasiswa kami, dan semoga kegiatan ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan praktisi mengajar dalam mata kuliah kewirausahaan sosial ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Khalif selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini. Mangga Pak Khalif dilanjut ya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Rizky Royati MPD selaku dosen pembina mata kuliah kewirausahaan sosial yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya adalah langsung kita akan mengundang. Tampaknya di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Ervina Puspita. Beliau adalah narasumber dari praktisi kewirausahaan dan beliau akan memaparkan apa saja pandangan-pandangan mengenai kewirausahaan sosial. Dalam kesempatan ini, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Khalif untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Adi Nurjaman MPD selaku dosen kewirausahaan, juga kepada Ibu Puji. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Martin Bernard, karena Bapak Martin ini yang membuat saya jadi ada di sini. Untuk waktunya dan telah memberi kesempatan kepada saya, sehingga saya ada di sini untuk saat ini. Juga selamat sore untuk teman-teman semua yang sudah online pada kesempatan sore ini. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ervina Puspita. Saya itu ibu rumah tangga, sekaligus guru di SMA formal, dan juga saya mengajar di sekolah informal. Kalau di sekolah formal saya cuma sebentar. Saya lebih banyak berkecimpung di sekolah informal. Dan saya juga masih menjadi mahasiswa S1 IKIP Siliwangi.
di Prodi Matematika kelas crossing angkatan 2021. Sebelum saya presentasi dan menjelaskan mengenai materi saya punya sedikit quotes ya dari orang bijak. Dia mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai homeschooling. Karena saya lebih banyak berkesimpung di homeschooling daripada di sekolah formal. Izinkan saya untuk share screen. Yang Basulatin naik. Recording in progress. Bentar. Sudah bisa terlihat ya screen saya? Sudah. Ya. Terlihat, Bu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya. Bukan berarti saya di sini lebih tahu segalanya dari teman-teman semua ya. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya selama saya di homeschooling. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, barangkali ada yang pernah berpengalaman di homeschooling atau pernah mendengar kata homeschooling, itu kira-kira apa ya homeschooling itu? Saya minta 1 orang atau 2 orang biar kita sama-sama biar sama-sama nanti luruskan homeschooling itu sebetulnya apa. Tapi saya pengen tahu dulu kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan mengenai homeschooling. Ya, silakan. Izin memperkenalkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Izin memperkenalkan, nama saya Sifal Maida. Untuk homeschooling itu sendiri yang saya ketahui, dari saya ikut lintas prodi waktu itu, homeschooling itu adalah sekolah yang mana dilaksanakan di rumah, maksudnya sekolah informal yang mana dilakukannya itu secara online. Akan tetapi gurunya itu memiliki murid itu dari berbagai kalangan, Ibu, mungkin seperti itu yang saya ketahui. Oke, terima kasih. Saya minta 1 orang lagi dong. Saya mau, Bu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sarah Siti Nurahliza dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Yang saya ketahui, homeschooling itu ya betul yang tadi dikatakan oleh rekan saya, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal, sekolah yang dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya seperti di sekolah negeri atau swasta atau institut pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar terstruktur dan kolektif. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih ya sudah memberi tanggapan. Secara garis besar betul, tapi di sini saya ingin menambahkan ya secara detail apa itu sebetulnya homeschooling.
Nggak ada suaranya ya. Baiklah, ini kita mau mulai membahas tentang homeschooling. Homeschooling adalah model pendidikan yang dilaksanakan di rumah atau di komunitas. Jadi bisa dilaksanakan di rumah atau di komunitas. Dilakukan pengaturan sendiri terhadap penyelenggaraan pendidikan, tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, keterampilan dan kecerdasan, kurikulum dan materi, serta metode dan praktek belajar. Konsep homeschooling telah ada selama berabad-abad, sebetulnya udah ada dari dulu, cuma baru familiar di kita itu sekarang beberapa tahun terakhir ini. Ya. Dan ini bisa dijadikan alternatif yang layak untuk pendidikan selain pendidikan konvensional. Paham ya? Selanjutnya adalah homeschooling itu merupakan sistem pendidikan legal. Ya, ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2014. Jadi homeschooling ini diakui oleh Dinas Pendidikan, sehingga ketika anak-anak melakukan homeschooling, mereka mendapatkan hak yang sama. Mereka mendapatkan dana BOS, mereka mendapatkan NISM, nomor induk siswa sekolah. Jadi jangan berpikir bahwa homeschooling itu mereka tidak sekolah, mereka sama punya nomor induk sekolah. Ya. Jadi dalam aturan tersebut disebutkan bahwa homeschooling adalah proses layanan pendidikan secara sadar dan terencana. Itu di tempat lain dengan suasana yang kondusif. Pada peraturan tersebut, pemerintah juga turut menekankan sebuah kebijakan bagi siapa saja orang tua yang ingin mendidik anaknya dengan cara homeschooling, maka diwajibkan untuk melapor ke Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota. Di Kota Bandung biasanya kita menghubungi Dinas Pendidikan Kota Bandung Jalan Jenderal Ahmad Yani. Tapi untuk hal ini biasanya PKBM yang melakukan. Kita itu hanya perlu berkoordinasi dengan PKBM-nya. Selanjutnya adalah homeschooling itu dapat membantu anak untuk meraih kesuksesan di masa depan sesuai minat dan potensi bakat kemampuan anak. Jadi kita berbicara homeschooling itu, kenapa sih homeschooling membantu anak untuk meraih kesuksesan di masa depan sesuai minat dan bakat? Karena ketika kita mengenali potensi anak, kita dapat membantu mereka mengembangkan bakat dan minat mereka dalam berbagai bidang seperti olahraga, seni, musik, matematika, atau bahasa. Ini membantu anak-anak merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam pembelajaran, dan juga dapat membantu mereka meraih kesuksesan di masa depan. Selain itu, homeschooling juga dapat memberikan peluang untuk belajar dengan cara yang sesuai. Ini artinya adalah bahwa anak-anak memiliki cara yang berbeda dalam belajar dan mengasimilasi informasi. Dengan mengenal potensi anak, kita sebagai guru dapat memberikan peluang untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini membantu anak-anak merasa lebih nyaman dan lebih mudah memahami materi yang diberikan. Selain itu, ketika anak-anak sudah merasa nyaman dengan gaya belajar mereka, mereka menjadi lebih percaya diri. Ketika anak percaya diri, mereka merasa diakui atas potensi mereka. Selain itu, dapat memberikan dorongan pada anak-anak untuk mengambil resiko dalam belajar dan mencoba hal-hal baru yang dapat membantu mereka berkembang lebih lanjut. Mereka jadi mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Setelah itu mereka ingin mencoba tantangan baru.
selanjutnya adalah meningkatkan motivasi dan minat belajar. Anak-anak yang merasa diakui atas potensi mereka dan diberikan kesempatan untuk berkembang dalam bidang yang mereka minati, cenderung merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Ini membantu mereka menjadi lebih fokus dalam belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Jadi dalam rangka membantu anak-anak mencapai potensi terbaik mereka, penting untuk melihat mereka sebagai individu yang unik dan memahami cara mereka belajar dan berkembang dengan memberikan perhatian khusus pada potensi dan bakat anak-anak. Kita dapat membantu mereka meraih kesuksesan dalam berbagai bidang dalam hidup. Nah, ini sekarang saya mau berbicara tentang perbedaannya antara homeschooling dan sekolah formal. Sekolah formal itu misalnya sekolah negeri gitu ya, sekolah pesantren. Tapi jangan salah ya, sekolah pesantren itu tidak semuanya, tidak selalu sekolah formal loh. Gitu. Ada juga pesantren itu yang mereka tuh sebetulnya homeschooling gitu. Jadi kalau misalnya homeschooling, kalau sekolah formal itu menginduk ke pemerintah, menginduk ke dinas. Ini juga sama sih homeschooling, tapi ujiannya untuk sekolah homeschooling itu ujian kesetaraan. Paket A, paket B, paket C. Dan untuk pesantren yang mengikuti paket A, paket B, paket C, kami kategorikan bahwa itu adalah homeschooling, bukan sekolah formal. Ya, jadi ini saya akan bahas sedikit ya. Homeschooling dan sekolah formal merupakan dua pendekatan pendidikan yang berbeda. Satu, perbedaannya apa? Tempat belajar. Homeschooling dilakukan di rumah atau di tempat lain yang dipilih oleh orang tua dan siswa. Jadi, homeschooling itu terbagi menjadi dua ya. Bisa secara tunggal mandiri, bisa komunitas. Kalau tunggal mandiri itu orang tua betul-betul memegang kendali atas anak mereka. Tetapi untuk komunitas, anak-anak tergabung dalam satu komunitas, di situ ada guru yang bisa membantu mereka untuk membantu kecerdasannya, gitu, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, gitu. Yang kedua adalah kurikulum. Kalau homeschooling mengikuti kurikulum yang dipilih oleh orang tua atau siswa, sementara sekolah formal mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Ini nih, kurikulum. Kalau saya ngajar di sekolah, saya kan ngajar homeschooling dengan ngajar di sekolah. Saya kalau ngajar di sekolah harus mengikuti RPP yang sudah saya buat sesuai dengan aturan sekolah. Tapi kalau untuk kurikulumnya fleksibel, rencana pembelajarannya ada, tapi bukan berbentuk RPP gitu. Disesuaikan dengan kemampuan anak. Yang perbedaan yang selanjutnya adalah waktu belajarnya sudah jelas ya. Kalau homeschooling memberikan fleksibilitas pada waktu belajar, sehingga siswa dapat belajar pada waktu yang mereka pilih. Sementara itu di sekolah formal, siswa harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Kayak sekolah kan dari pagi sampai siang gitu ya. Perbedaan yang berikutnya yaitu tentang metode pembelajaran. Homeschooling memungkinkan siswa untuk belajar melalui metode yang paling cocok dengan gaya belajar merdeka, dengan gaya belajar mereka. Sementara sekolah formal memiliki metode yang telah ditetapkan dan diterapkan pada semua siswa. Sekarang kayak ada kurikulum baru ya, Merdeka Belajar. Sedangkan homeschooling itu Merdeka Belajar memang dari dulu itu Merdeka Belajar. Sekarang baru diterapkan ke sekolah formal. Tapi sepertinya Merdeka Belajar banyak kendala juga nih di sekolah formal. Karena apa? Dengan majemuknya siswa kan jadi kita susah ya untuk membuat anak-anak merdeka belajar. Karena untuk merdeka belajar itu butuh fasilitas yang memadai gitu. Sementara kalau sekolah formal kan dengan ekonomi orang tua yang tidak sama, kita tidak bisa menerapkan semuanya sesuai dengan aturan yang kita mau. Sementara kalau homeschooling mereka memiliki kesadaran penuh untuk memajukan anaknya sesuai dengan minat bakat. Jadi mereka akan lakukan apapun untuk anaknya. Mereka ada gitu fasilitas dan selalu menyediakan karena mereka tahu mau dibawa kemana arahnya itu anak gitu. Habis itu yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Ini sudah jelas interaksi sosial. Homeschooling memberikan interaksi sosial yang lebih terbatas dengan siswa lain dan lingkungan sekolah yang lebih kecil. Sementara di sekolah formal, siswa memiliki banyak kesempatan yang berinteraksi dengan siswa lain
dengan lingkungan sekolah yang lebih besar. Untuk masalah pergaulan, memang teman lebih banyak di sekolah formal. Tetapi kalau di homeschooling, mereka itu lebih cenderung ke pergaulannya sesama minat yang sama. Misalnya penyuka bola, orang tuanya memasukkan ke klub bola, berarti penyuka bola lagi temennya gitu. Contohnya seperti itu. Dan ada yang banyak teman itu kadang cuma pada kenyataannya nggak begitu. Toh tetap aja teman dekat itu nggak akan sekelas gitu. Orang homeschooling kadang berpikirnya begitu. Tapi orang sekolah formal ada juga yang bilang gini, kalau misalnya homeschooling nanti nggak ada reuni dong, katanya gitu. karena ya yang bilang nggak ada reuni itu mereka yang taunya homeschooling itu hanya sendiri belajarnya tanpa ada komunitas gitu. Sekarang kan udah tidak begitu lagi. Meskipun mereka tunggal mandiri, mereka les di sana sini, teman mereka adalah teman lesnya gitu. Nah, selanjutnya adalah ini guru. Ini ditekankan pada guru ya. Guru homeschooling biasanya dilakukan oleh orang tua atau tutor. Orang tua ini bisa jadi guru. Makanya ketika memutuskan untuk homeschooling, orang tua itu harus betul-betul siap. Apakah siap mendampingi anak gitu. Sementara di sekolah formal, siswa belajar dari guru yang telah dipersiapkan oleh sekolah. Tapi di sini untuk homeschooling, ketika orang tua tidak mampu mendampingi sepenuhnya kepada anak-anak mereka memanggil guru privat. Seperti saya contohnya, saya itu banyak mengajar anak-anak homeschooling, saya sebagai gurunya. Kedua pendekatan pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan, ya sudah pastilah, karena tidak ada itu pendidikan yang ideal. Saya selalu dengar kata-kata Pak Martin, tidak ada pendidikan yang ideal. Semua ada kekurangan dan kelebihannya, gitu. Ini sih, kalau menurut saya masalahnya di mana sih anak kita itu cocoknya gitu. Di mana sesuainya, karena menurut saya itu tidak ada yang sekolah formal lebih baik daripada pesantren lebih baik daripada homeschooling. Itu sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan keluarga itu tidak sama. Itu menurut pendapat saya. Contoh, saya punya teman rumahnya di daerah pasar. Beliau khawatir anaknya itu bergaul dengan orang-orang pasar, maka dimasukkanlah ke pesantren. Begitu juga dengan anak saya. Anak saya sekolah, saya mengajar di homeschooling, tapi anak saya tidak masuk homeschooling. Kenapa? Karena anak saya tidak cocok di homeschooling. Anak saya itu perlu contoh teman-teman yang lebih pintar dari dia untuk memotivasi dia belajar lebih giat. Karena dia itu selalu melihat ketika temannya lebih pandai dari dia, dia selalu bertanya, apa yang menyebabkan dia bisa jadi begini? Sementara kalau homeschooling kan skupnya kecil gitu. Selanjutnya adalah ini homeschooling itu merupakan salah satu solusi alternatif untuk mengatasi beberapa kendala dalam pendidikan. Jadi tidak ada lagi sekarang istilah putus sekolah gitu, karena semua bisa dilakukan. Homeschooling itu memberikan kemudahan. Yang pertama adalah kendalanya biasanya tidak cocok dengan pendidikan formal. Contoh yang tidak cocok dengan pendidikan formal biasanya beberapa anak yang tidak bisa mengatasi tekanan sekolah seperti banyaknya PR. Habis itu ujian yang terlalu berat atau tuntutan prestasi, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang lebih kreatif, yang lebih memanusiakan manusia gitu ya.
dalam hal ini homeschooling dapat memberikan lingkungan yang lebih belajar yang lebih sesuai. Yang kedua adalah anak-anak dengan kecerdasan tinggi. Anak-anak dengan kecerdasan tinggi ini merasa memerlukan tantangan dan pembelajaran yang lebih mendalam dan fleksibel. Saya punya anak homeschooling, dia baru pindah dari kelas 7 sekarang, baru pindah dari luar negeri. Ibunya 16 tahun ada di Singapura. Kita tahu sendiri pendidikan Singapura itu lebih baik daripada pendidikan kita. Dan saya sudah menguji anak itu. Memang kemampuan dia di kelas 7 seperti kemampuan kita, anak-anak kita di SMA. Sehingga ketika dia dimasukkan ke sekolah formal, dia protes. Ini saya sudah belajar. Buat apa saya ada di sekolah ini? Sementara ini saya sudah menguasai itu. Akhirnya ibunya berpikir, bagaimana ini? Akhirnya saya yang pegang. Saya sekarang memegang anak ini sejak bulan November. Saya berikan pelajaran SMA buat anak ini, bukan SMP lagi, karena SMP-nya sudah terlampaui. Dari anak ini saya tahu akhirnya bahwa pendidikan di sana itu memang lebih bagus daripada kita. Dan ini tuh menjadi PR buat saya dan buat guru-guru yang lainnya. Gimana caranya biar kita bisa menyamai pendidikan mereka. Saya sedang menggali apa sih yang membuat mereka jadi lebih unggul daripada anak-anak kita gitu. Nomor 3-nya yaitu anak yang mempunyai minat atau bakat tertentu. Contohnya seni, di musik, di olahraga. Mungkin mereka lebih banyak latihan di luar sehingga mereka keteteran untuk sekolah formal. Nah ini untuk di olahraga, contoh saya lagi, saya ada teman namanya, kalau Anda tahu, teman-teman tahu, Kapten U23 itu murid saya, namanya Iqbal Dwi Jangga. Ini Kapten U23. Dia itu sekolahnya hanya kumon dan homeschooling. Beberapa mata pelajaran yang diperlukan untuk ujian di homeschooling. Saya bilang begini kepada ibunya. Waktu itu saya dengan ibunya sama-sama memasukkan anak di kumon waktu itu. Tapi anaknya itu ke akademik tidak terlalu ini gitu. Saya bilang ini anak kayaknya ke bola. Dan dia mendengarkan saran saya. Dia masuk ke bola dan kemarin masuk jadi kapten U23. Dan dia bilang terima kasih kepada saya karena katanya sudah mendengarkan pendapat saya. Sekarang anaknya sudah besar, sudah pulang pergi ke luar negeri untuk olahraga. Dia tidak mengenyam pendidikan formal hanya di SD. Di SMP sampai SMA dia tidak. Yang keempat adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti autis, ADHD atau disleksia. Ini perlu diberikan kalau menurut saya tidak bijak ya kalau yang autis, ADHD atau disleksia ini masuk ke sekolah formal kecuali sekolah formalnya yang sudah mengerti bagaimana cara mentreatment anak-anak ini. Itu kalau misalnya masih menganggap harus sama pengetahuannya, ini sayang sekali. Ini akan membuat anak menjadi trauma kalau di sekolah formal. Selanjutnya adalah yang nomor 5, anak yang mengalami trauma seperti kekerasan atau pelecehan. Saya ada murid yang mengalami trauma kekerasan atau pelecehan. Dia tidak mau sekolah. Tapi sekarang, tahun kemarin, saya masukkan dia homeschooling. Dan tahun ini dia akan kuliah. Bapak tetain lapornya. Tidak mengikuti ujian. Ini kekerasan atau pelecehan. Satu lagi, dia laki-laki. Dia tidak mau kuliah, tapi dia sudah kerja. Sudah kerja di Toserbagria. Ini salah satu kemudahan homeschooling yang bisa dirasakan gitu ya. Nomor 6-nya adalah keadaan yang menghambat sekolah formal. Seperti terjadi bencana, orang tua yang selalu berpindah tempat karena tuntutan pekerjaan. Ini nomor 6, saya ada contoh lagi. Saya punya teman saya baru pindah dari luar negeri. Kemarin saya yang mengurus kepindahannya. Dia itu akan pindah ke sekolah formal. Sementara dia di luar negeri, di Singapura, dia sudah keterima di Politeknik. Tadinya akan masuk sekolah formal. Saya urus ke dinas provinsi,
ternyata ini anak harus kembali lagi ke kelas 10 karena dari KBRI referensinya harus kembali ke kelas 10. Saya bilang pada ibunya, ini lebih baik kayaknya homeschooling aja deh gitu. Kalau homeschooling dia hanya boleh ikut, dia baru pindahnya kemarin pertengahan tahun kemarin, akhirnya dia homeschooling, dia udah mengikuti ujian persamaan dan sudah keterima sekarang di Telkom University jurusan DKV. Ini kemudahan yang berikutnya ya. Mungkin ini salah satu yang mengalami kendala tetapi bisa diatasi. Yang beli sepatu ganti kan kumpul penilaian nomor kita ini. Jadi beberapa foto ya kegiatan-kegiatan anak-anak homeschooling. Ini untuk belajar di mana saja itu, kadang kami belajarnya di perpustakaan daerah, kadang kami belajar di taman. Permintaan anak kami ikutin, bagaimanapun posisinya. Yang penting ketika kita mengajarkan anak tahu untuk apa anak ini belajar. Yang kanan ini adalah gambar kegiatan pramuka homeschooling. Nah, ini kegiatan pramuka homeschooling itu kegiatan pramuka di homeschoolingnya gabungan dari berbagai homeschooling. Ini kebetulan yang mengadakan adalah homeschooling pewaris bangsa. Kalau saya berkecimpung di homeschooling ini rumah belajar sahabat. Tempat saya adalah di Panyilekan. Dulu saya mendirikan homeschooling itu karena orang-orang Panyilekan itu susah mendapatkan sekolah yang bagus, yang berkualitas. Akhirnya kita berpikir bagaimana caranya membantu orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Kalau sekolah berkualitas banyak tapi mahal gitu. Kita mencoba membantu mereka bagaimana caranya. Akhirnya kita bekerja sama dengan homeschooling pewaris bangsa dengan Bu Sani yang sudah warawiri kenal sana sini dengan orang dinas ya. Setiap ada apa-apa untuk ujian paket C kami masih menginduk dengan Bu Sani, rekan saya. Ini contoh untuk kegiatan-kegiatan kelas 6 dan kelas 9. Ini tempat saya mengajar di sini, ini sebuah rumah, lumayan besar, ada kelas-kelasnya. Ini pojok hafalannya. Ini untuk yang lebih ke mau tahfiz Quran. Kami fasilitasi, ada gurunya. Ini kegiatan-kegiatan di luar sekolah, seperti olahraga. Jangan dikira homeschooling tidak ada olahraga, ada juga ya. Kami berolahraga di luar, kadang berenang. Kami berenang sebulan sekali. Untuk apa? Untuk mengimbangi kesehatan mereka. Dan ini yang paling kanan, salah satu guru homeschooling rekan saya, ini sedang mengajar anak-anak kelas 1 SD. Jumlahnya ada 10. Untuk penutup, kesimpulan bahwa homeschooling adalah salah satu alternatif pilihan model pendidikan. Keputusan untuk homeschooling harus dibuat setelah pertimbangan matang tentang kebutuhan dan preferensi anak, atau pilihan keputusan berdasarkan keinginan dan minat individu. Kesiapan mental orang tua untuk terlibat langsung dalam memberikan pendidikan anak sangat menentukan kesuksesan. Jadi saya ingatkan di sini untuk mahasiswi IKIP Siliwangi, jangan jangan patah semangat, harus punya misi visi ke depan karena kita punya anak kita mau go kemana kalau bukan kita ibunya yang membimbing mereka. Karena tugas Bapak itu kebanyakan mencari uang di luar. Pendidikan itu ada di ibu. Madrasah yang paling awal itu adalah ibu. Kalau ingin anak pintar, untuk para laki-laki, menikahlah dengan wanita yang pintar.
Karena wanita pintar akan membawa anak-anak menuju kesuksesan. Karena gerbang pertama untuk kesuksesan adalah ibu. Gimana ibu aware terhadap anak-anaknya masalah pendidikan? Gitu. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak moderator. Izinkan saya untuk software. Ibu boleh bertanya, Bu? Izin, Bu. Sebentar, Pak. Baik. Bu Ervina, mohon maaf, ada yang harus dilihat dulu di WA-nya. Mohon maaf, sebentar. Halo, Bu Ervina. Barangkali mendengar suara saya, Bu Ervina. Iya, Bapak. Ya, ada informasi yang masuk ke WA. Mungkin boleh dibuka dulu ya, Bu. Ya, ini mohon maaf saya saking excitednya dan nervousnya saya jadi lupa. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Profesor Hajah Eis Eti Rohaiti MPD sudah mempercayakan untuk berbicara hari ini kepada saya. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baik, Bu Elvina, barangkali kita bisa buka sesi tanya jawab untuk hari ini ya. Silakan. Ya, baik. Kalau begitu, silakan bagi yang ingin bertanya agar tertib, mohon untuk mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Baik, yang pertama tadi saya tangkap yaitu ada dari B1 Pak Gaya Sobari. Silakan Bentar Pak ya, Gaya Sobari. Saya ini sebentar saya mau memperkenalkan teman saya dulu. Saya bawa. Ya, nanti ini mungkin saya rangkum dulu ya Bu ya. Saya ya, rangkum dulu pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan diberitahu. Silakan Pak Gaya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pendapat atau sejenis pertanyaan. Pertama, setelah menyimak paparan dari Ibu Ervina, sangat menarik sekali dengan temuan-temuan baru masalah homeschooling. Yang jadi masalah yang belum jelas bagi saya, pertama, di homeschooling setelah diizinkan oleh pendidik Disdik Kota Bandung lah, kebetulan saya di Kota Bandung, standarisasi bagi seorang guru homeschooling itu bagaimana? Nah, yang kedua mengenai tadi Ibu paparkan bahwa di homeschooling ada kurikulum tersendiri. Nah, di sekolah formal juga jelas ada kurikulumnya. Nah, untuk menentukan standarisasi ketercapaian belajar siswa sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, itu bagaimana, Bu? Contohnya tadi Ibu katakan, di peserta didik homeschooling Ibu, anak kelas 7, tapi kemampuannya sudah mencapai SMA kalau di sekolah biasa. Itu bagaimana menangani ketercapaiannya dengan kurikulum pendidikan Indonesia, itu yang formal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Elvina mau dirangkum dulu atau saya sambil atau langsung mau dijawab? Langsung saja ya, saya jawab. Oke, silakan Bu Elvina. Ya, saya tuh tidak sendiri ya sebetulnya. Saya ada rekan saya di sini juga sama-sama berpengalaman di homeschooling. Mungkin dengan menambah referensi itu akan menambah kekayaan ilmu pengetahuan kita ya. Karena saya pun di sini sama-sama belajar lah ya. Saya tuh sering kolaborasi dengan Pak Arif ini. Saya akan mencoba menjawab, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Arif. Tadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertama tentang standarisasi guru homeschooling.
Saya itu tadinya guru privat, Pak. Saya hanya lulusan D3 kimia. Tetapi dulu saya dipercaya oleh Ganesha Operation untuk mengajar. Dan di situ ketika orang melihat kemampuan saya, ijazah itu mereka udah nggak pengen lihat lagi gitu. Yang keberhasilan saya mengajar itu ada di keberhasilan anak. Testimoninya itu anak, bagaimana belajar dengan guru gitu. Tapi untuk sekarang itu kayaknya untuk homeschooling itu diperlukan standarisasi setidaknya S1 pendidikan. Untuk apa? Biar tahu psikologi cara mendidik anak seperti apa. Karena ketika saya mengajar dulu sebelum saya masuk IKIP Siliwangi, saya mengajar tidak seluas sekarang. Setelah saya masuk ke IKIP Siliwangi, banyak ilmu yang saya dapat. Ilmu baru sebagai guru gitu ya. Jadi guru sekarang itu harus menguasai teknologi, tidak zaman seperti saya dulu sekolah gitu. Standarisasinya mungkin begitu. Harus S1 pendidikan sih minimal. Untuk kurikulum, saya kan Pak ngajar di sekolah formal, saya ngajar di sekolah informal. Saya mengacunya ke sekolah formal. Jadi ketika saya tahu ini anak bisa diajarkan SMA, saya itu ngajar dari kelas 6 SD Pak sampai SMA kelas 3. Jadi saya tahu step-step apa yang harus dilalui dan belum dilalui untuk satu orang anak ini gitu. Tadi yang anak Singapura itu kenapa saya masukkan SMA? Karena saya tahu materi setelah yang dia kuasai itu apa. Saya pikir di SMA. Saya banyak menangani anak yang begini. Kemarin saya ada yang menangani anak, dia kelas 4 dengan saya, kelas 5 saya padatkan, dan dari kelas 4 dengan saya lanjutkan ke kelas 6. Karena kelas 6 itu pengulangan kelas 5. Dan ini harus disetujui juga oleh PKBM-nya. Karena saya sebagai penanggung jawab, saya bisa meyakinkan mereka untuk anak ini akselerasi, akhirnya di ACC. 2 orang di akselerasi, dan sekarang mereka sudah kelas 2 SMA. Sejak dia dari kelas 5-nya akselerasi. Jadi melampaui 1 langkah temannya gitu. Kurikulumnya kami lebih ke kurikulum merdeka. Disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karena di homeschooling ini, materi pelajaran itu tidak semua diujiankan, tidak semua dipelajari. Kami hanya mempelajari MKDU-nya saja. Yang lainnya mungkin seperti bahasa Sunda itu di homeschooling tidak dipelajari. Karena orang homeschooling lebih berpikir begini, bukan menyepelekan pelajaran bahasa Sunda ya, tapi mereka lebih ke apa ya yang lebih bisa menunjang mereka untuk ke depan gitu. Mungkin itu dari saya, dan ini katanya ada tambahan dari Pak Arif. Silakan Pak Arif. Teman saya ini lebih kompeten juga dari saya sepertinya. Silakan Pak Arif. Iya, halo, selamat sore. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran nggak? Ada. Oke. Salam kenal ya buat semuanya. Nama saya Arif, saya rekan dari Bu Elvina, dan sekaligus juga kalau untuk salam juga untuk dosen-dosen semuanya dari IKIP, karena saya juga lulusan dari IKIP, dari Prodi Matematika. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa saya memiliki pengalaman sekitar 10 tahun mengajar di homeschooling, di mana mulai dari awal-awal ketika homeschooling itu masih banyak yang menganggap bahwa itu bukan sekolah gitu. Makanya ada sekali kendala-kendala atau enggak permasalahan yang dihadapi. Kalau sedikit cerita, dulu itu ada beberapa murid daripada homeschooling itu nggak bisa kuliah karena katanya lulusannya tidak terakreditasi atau enggak
tidak mendapatkan izin, tetapi untuk perkembangan sekarang memang kita sudah mendapatkan izin semua yang tadi sudah dipaparkan oleh Bertina ya, ada di hukumnya dan ada semuanya legalitas ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin saya akan bantu jawab ya tadi dari pertanyaan Pak siapa ya tadi? Dari Bapak ya, dari maaf ya Pak ya, saya lupa namanya. Tadi tentang standarisasi tentang pengajarnya. Nah, kalau misalnya standarisasinya sekarang dari homeschooling itu kan karena kita ada di bawah, kalau misalnya di Diknas itu kita ada di bawah namanya sekolah non formal. Nah, di sekolah non formal ini sekarang sedang dirancang supaya sama dengan sekolah formal. Jadi kami nih yang homeschooling ini terdaftar secara dapodik. Kalau misalnya yang sekolah formal pasti familiar ya dengan kata-kata ini ya, dapodik gitu. Jadi nanti ada yang terdaftar dari siswanya sampai ke tenaga pendidiknya itu ada. Nah, standarisasinya tuh dari situ. Jadi sekarang untuk homeschooling memang diwajibkan atau nggak diharapkan lulusan-lulusan dari keguruan gitu. Nah, itu standar secara ini ya, secara pendidiknya, tenaga pendidiknya. Dan sedangkan untuk yang kedua mungkin untuk kurikulumnya sendiri memang karena kita adalah dari jalur non formal, jadi ada banyak sekali diberikan kebebasan untuk mengembangkan pengembangan diri dari si siswanya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali homeschooling yang memiliki kurikulum mandiri di situ. Jadi disesuaikan keadaan siswa atau peserta didik yang ada di homeschooling tersebut. Jadi kayak yang Bu Elvina ini mungkin tadi bisa dikatakan ya, tadi bisa dikatakan bahwa disesuaikan dengan anaknya masing-masing. Ada yang sukanya tadi olahraga, ada yang sukanya tadi kesenian, ada yang sukanya macam-macam gitu. Nah, itu disesuaikan gitu. Jadi secara kurikulum pun memang kita ada penyesuaian secara mandiri kayak gitu. Nah, itu komisinya untuk kurikulum. Dan secara perkembangannya memang murid-murid di homeschooling ini sepertinya tuh untuk standar secara materi atau enggak nilai. Nah, kita tuh memang kalau misalnya untuk kesetaraan ya, seperti misalnya contohnya kalau di formal itu kan ada KKN itu kan diukur oleh nanti Diknas gitu. Nah, di homeschooling juga ada sebenarnya, itu ada di komunitas di homeschooling sendiri. Jadi sebenarnya ada komunitas homeschooling yang bersama-sama memikirkan sistem kurikulum seperti apa yang baik untuk seluruh homeschooling yang ada di komisi, contohnya di Bandung, komunitasnya untuk di Bandung. Seperti itu. Dan ini kalau misalnya diawali kan sebenarnya homeschooling ini diawali untuk Indonesia itu oleh Kaseto ya, kalau misalnya ini teman-teman pada tahu semua ya Bapak Ibu. Nah, di situ tuh dia juga udah bikin sistem juga gitu. Jadi sebenarnya perkembangan dari homeschooling itu kenapa bisa disesuaikan A, B, C, D atau enggak sesuai dengan tenaga pendidiknya, dengan siswanya, dengan semuanya. Kefleksibelan itu muncul karena memang diberikan kelonggaran seperti itu oleh Diknasnya, karena kita adalah di bawah sekolah non formal. Jadi seperti itu untuk menambahkan tadi mungkin jawaban dari Bertin. Sekian ya jawaban dari saya. Ya, barangkali begitu Bapak, apakah sudah cukup jawaban dari kami? Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih Bu. Baik. Ya. Baik, terima kasih tadi atas Pak Gaya ya yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya dari Prodi Matematika B1 ada Rika Amelia. Silakan Rika Amelia. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Bu Ervina, ini saya ingin bertanya mengenai bagaimana homeschooling itu sendiri memastikan bahwa anak-anak nantinya mendapatkan pengalaman yang cukup dalam berinteraksi dengan beragam budaya dan juga latar belakang sosial yang berbeda. Terima kasih. Baik, silakan Bu Ervina untuk untuk ini ya. Terima kasih Terika untuk pertanyaannya ya. Ini homeschooling itu kan memiliki apa sih? Ini nih, saya mau cerita dulu nih. Saya itu bagaimana bisa bertemu dengan Pak Arif?
selain saya bertemu dengan Pak Arif di IKIP Siliwangi, kita itu berkecimpung di homeschooling. Pak Arif itu di Bintang Harapan, saya itu di Rumah Belajar Sahabat, dan di Pewaris Bangsa. Untuk pertanyaan Teh Rika tadi, kita itu kan selalu ada acara gitu untuk komunitasnya, untuk sosialisasinya. Jadi menurut saya untuk apa sih tadi, maaf pertanyaannya yang lebih detail? Untuk Maaf tadi Kak. Memastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang cukup dalam berinteraksi dengan beragam budaya dan latar belakang. Seperti itu. Iya. Kita itu homeschooling justru lebih memiliki kesempatan untuk itu karena mereka diberikan kelebihan waktu untuk mempelajari hal-hal itu di luar tuntutan-tuntutan sekolah yang gak jelas gitu. Kayak contohnya misal PR yang terlalu banyak, tugas yang tidak relevan gitu, yang hanya menyulitkan anak-anak. Kita lebih ke melihat contoh pelajaran IPS. Kita lebih melihat ke anak-anak misal dibawa ke museum geologi. Anak-anak dibawa ke museum-museum yang memperlihatkan kebudayaan-kebudayaan. Kita lebih nyata, lebih real belajarnya, bukan hanya di buku, bukan hanya baca di buku-buku pelajaran, tapi kita bawa langsung ke tempat-tempat bagaimana anak itu mengenal budayanya, gitu kan, se-fleksibel ini gitu. Jadinya bisa sesuai dengan harapan-harapan kita, anak itu mau sampai mana ini kita bawa gitu. Kalau menurut saya gitu sih, kita lebih ke kehidupan nyata. Kalaupun harus belajar berhitung, ketika contoh matematik harus belajar berhitung, belajar bagaimana caranya berhitung, bukan hanya textbook mengenal 1 + 2, tetapi kita bawa ke tempat-tempat, ke supermarket, mereka suruh membawa uang, berapa kembalian. Saya lebih suka belajar anak-anak secara nyata, jadi anak-anak lebih merasakan, lebih memahami bagaimana mereka belajar, dampaknya itu berbeda ketika kita hanya belajar di dalam kelas. Pengalamannya, yang dirasakannya, dampaknya tidak akan sama dengan ketika anak terjun langsung. Selanjutnya Pak Arif, silakan melengkapi jawaban saya. Oke, baik ya. Saya coba menambahkan aja, tapi ini sesuai dengan pengalaman yang selama saya mengajari ya di homeschooling ya. Kalau misalnya mungkin pertanyaan dari Mbak Rika itu tadi lebih ke bagaimana ketercapaiannya tentang kehidupan sosialnya dia ya, lebih ke latar belakangnya. Maksudnya itu memang yang banyak ditakuti atau enggak, obrolan-obrolan itu muncul ketika ada pertemuan bersama dengan orang tua gitu. Atau enggak ketika kita tuh ingin menyampaikan bahwa homeschooling itu seperti apa. Masih banyak ketakutan-ketakutan di mana bahwa nanti anaknya tuh bakal jadi kuper gitu ya, kurang perhatian atau enggak tidak ada pergaulan atau enggak kayak jadinya nggak punya teman. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh memang sisi dari positif dan negatifnya daripada kita sekolah homeschooling, dan juga ada juga kan ya sisi negatifnya juga dari sekolah formal yang begitu banyaknya satu kelas gitu ya peserta didiknya. Nah, kalau misalnya menurut pengalaman saya itu kembali lagi di lingkungan yang terkecil gitu ya, ketika dia ada di keluarga, di mana bahwa anak itu bisa tumbuh kembang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, mulai dari sisi sosialnya, lalu latar belakangnya, lalu nanti pergaulannya dia ketika menghadapi masa ketemu sama teman baru atau enggak yang baru kenal. Kalau misalnya secara pengalaman, malahan murid-murid yang ada di homeschooling itu ya, begitu sangat pede-nya gitu. Mereka malahan kalau bisa ketemu teman baru itu langsung kayak yang, hai apa kabar, wah berapa luasnya gitu. Karena mungkin memang temannya itu, lingkupnya itu memang kita buat tuh senyaman mungkin dulu. Ketika dia ada di luar tuh jadinya dia bisa merepresentasikan diri gitu. Jadinya dia bisa, wah saya dapat teman baru nih, saya pengen kenalan sama teman ini nih, sama orang itu nih, sama anak ini gitu. Nah seperti itu gitu. Nah itu apa yang
saya amati ketika saya berada di lingkungan homeschooling gitu selama pengalaman kemarin. Jadi kalau misalnya untuk kehidupan sosialnya anak sendiri, lalu ketercapaian dari si anak ini, keberhasilan mereka nanti ketika bersosialisasi di lingkungan mereka masing-masing atau di lingkungan baru. Nah, itu tuh kita kembalikan lagi karena kita juga ada ruang di mana kita tuh sering ngobrol sama orang tuanya gitu. Jadi antara homeschooling itu ibaratkannya seperti ini. Banyak sekali kita itu ngobrol gitu ya. Kita tuh sharing sama orang tua. Jadi kalau misalnya sekolah formal kan kebanyakan istilahnya ya. Maaf sekali kalau misalnya untuk yang sekolah formal ini mungkin sisi negatifnya. Jadi banyak sekali kayak istilah tuh anak tuh titip gitu ya, modal titip ke sekolah gitu. Misalnya dari jam 7 sampai jam 3 sore itu atau jam 2 siang itu ya udah sekolah aja, kamu titip aja. Nah, kalau misalnya di homeschooling tuh kita tuh ada banyak sekali laporan yang mendetail untuk pada orang tua. Jadi hari ini tuh sudah mengerjakan apa aja sih siswa ini, si anak ini. Oh, dia tuh udah seperti ini, udah seperti itu, sudah seperti ini. Karena apa? Karena kita itu kan karena ada jumlah daripada siswanya sendiri sedikit. Jadi secara secara individu dari anak dan orang tua terhadap sekolah itu lebih dekat. Nah, seperti itu. Jadi jadi kalau misalnya kayak ada ada masalah atau enggak ada perkembangan si anak ini seperti apanya, kita tuh komunikasi itu jalan semua. Nah, kalau misalnya kita udah jalan semua, ketika nanti perkembangan daripada si anak ini ketika masuk ke dunia luar, ketika nanti misalnya contohnya sudah lulus dari homeschooling sini, karena dia udah punya dasar yang kuat itu loh, kedekatan antara kita sebagai sekolah, keluarga, orang tua dan anak. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut lagi ketika dia nanti masuk ke lingkungan baru. Nah, ini pengalaman dari murid saya sendiri. Ada murid saya sendiri itu waktu dulu tuh nggak pernah mau belajar. Kalau misalnya belajar, dia pas lagi di jam kelas ya, di komunitas homeschooling, ketika belajar dia tidur. Ketika belajar dia tidur. Lalu ada ketika saya ngasih ulangan ujian ke anak ini, ketika udah nilai hasil ujiannya tuh saya bagikan. Ketika saya bagikan, dia tuh nggak ada respon sama sekali. Dilihat nilainya pun tidak, malahan langsung dibuang ke tempat sampah. Ada anak spesial seperti itu, karena dia punya kepahitan-kepahitan yang tadi sudah dipaparkan Bu Elvina. Kepahitannya tuh dia ada kayak tidak diterima di keluarganya, dia kayak diasingkan, kayak apa, jadi kayak dia tuh udah nggak punya semangat hidup. Nah, ketika itu tuh saya melihat, oh ternyata saya ajak komunikasi dia, dekati dia, lalu dia tuh tertarik di bidang yang namanya teknologi. Jadi ketika udah tahu teknologi, dia tuh jadinya semangat untuk belajar. Nah, efeknya kita udah tahu kalau misalnya dia menyenangi apa, misalnya contohnya olahraga atau enggak tadi teknologi, ketika kita ajarkan gitu ya ke materi, misalnya contohnya materi kayak matematika, bahasa Indonesia dan yang lain-lain sampai ke sosial budaya, semuanya itu bisa masuk secara enak gitu. Dia nerimanya juga udah nggak ada penolakan, nggak ada apa, karena sudah menganggapnya bahwa dia itu sudah senang gitu dengan adanya belajar di homeschooling itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dilihat hasilnya, dia yang murid saya itu namanya Ricky Marisquan. Nah, dia lulusan homeschooling dari Bintang Harapan. Ketika dia kuliah masuk di BINUS, lalu sekarang udah S2 di Taiwan. Dia di BINUS udah studi exchange, dia udah jadi pegang studi exchange di Taiwan, lalu dia ditawari di Taiwan setelah lulus di BINUS, lalu dia S2 di sana. Dan sekarang lagi S2, udah kayaknya tahun depan dia udah lulus. Seperti itu. Jadi untuk kehidupan sosial nanti di kemudian harinya tuh bisa seperti itu. Ini hanya contoh aja. Memang kita nggak bisa pukul rata bahwa di homeschooling itu bisa semuanya seperti itu. Memang seperti itu ya. Kita juga harus terbuka. Nah, keterbukaan inilah yang dimiliki di homeschooling dibandingin yang kayak sekolah formal. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvina dan Pak Arif. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Dan berdasarkan pengalaman saya ya, untuk anak-anak homeschooling itu biasanya mereka lebih dewasa. Yang mereka bicarakan itu pembicaraan yang jelas gitu, bukan pembicaraan main-main anak-anak. Karena mereka tahu apa yang sedang mereka pelajari. Ketika mereka berbicara robotik, mereka antusias gitu. Jadi yang dibicarakan tuh yang jelas-jelas hal-hal yang sedang mereka pelajari, bukan hal-hal kecil-kecil yang seperti pacaran, K-pop. Mereka itu tidak begitu gitu. Karena mereka tahu visi misi ke depan mereka mau apa gitu. Biasanya begitu.
Itu tambahan terakhir dari saya. Mudah-mudahan Teh Rika bisa menjawab pertanyaan Teh Rika. Ya, sudah Bu, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya. Oke, sudah selanjutnya ya, masih ada waktu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari, ini PG PAUD sudah ada nih. Silakan dari Prodi PG PAUD ya, dengan. Halo. Terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Halif. Siapa namanya ini? Pak Adit, Pak. Pak Adit. Ya, perkenalkan nama saya Pak Aditya Mula Warman dari B1 PG PAUD 2020. Terima kasih atas kesempatannya Pak Halif Alamsyah yang telah membiarkan saya untuk berpendapat. Terus mohon waktunya kepada kawan-kawan semua untuk menanyakan, juga kepada Ibu. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk melontarkan beberapa pertanyaan. Sebenarnya dari tadi banyak poin-poin yang ingin saya tanyakan tentang seberapa kompleksnya tentang homeschooling ini. Maksudnya begini Bu, pertama saya tidak mengerti bahwasannya apa dan bagaimana homeschooling ini berjalan gitu. Maksudnya begini, tadi ada yang bilang komunitas, ada yang bilang perseorangan yang tergabung dalam sebuah komunitas, dan juga saya mendengar bahwa homeschooling ini juga merupakan bagian dari sekolah formal di mana akan mendapatkan sebuah ijazah dari sekolah formal tersebut namun mengirimkan guru kepada rumah kan. Pertama itu tolong dijelaskan kembali. Kedua, range waktu yang dibilangkan bahwa kalau sekolah formal range waktunya lebih lama seperti jam 7 dan 3 mandat, sedangkan homeschooling tidak. Tapi dalam kurikulumnya juga tetap. Maaf, speakernya terdengar. Kalau di homeschooling katanya kan waktunya lebih fleksibel, di mana dan kapannya, seberapa jauh anak ingin belajar dan kapan mereka datang gitu kan. Sedangkan di sekolah formal tidak gitu kan, lebih ketat kapan datang dan kapan pulang. Tapi di lain sisi range waktu ini kapan dan sejauh apa bisa dijalankan, adakah aturan rule-nya tersendiri gitu. Terus tentang ketiga tadi, sebenarnya kurikulum itu kan berdasarkan apa yang ada di lapangan dan bagaimana keadaan murid tersebut. Lalu tadi secara general Ibu sudah mengatakan bahwasannya hanya MKDU. Tentang robotik hal tersebut itu apakah juga dijelaskan dalam homeschooling atau tidak? Terus seberapa jauh sebenarnya sebuah guru homeschooling bisa mengembangkan bakat minat anak menjadi sebuah yang menjadikan, katanya anak homeschooling itu visi misi dan tujuannya sudah jelas gitu, mereka mau kemana. Apakah Anda mengarahkan itu secara direct atau tidak gitu? Itu. Terus gini, nomor 4 saya tuh agak bingung, apakah ada bahasa juga gitu, maksudnya gini, English, Taiwanese, Chinese, or Japanese gitu kan istilahnya, apakah ada sebuah pembelajaran bahasa asing maupun dalam negeri gitu? Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak Aditya sudah. Oh iya, mengenai ini juga Bu, anak berkebutuhan khusus. Ya. Anak berkebutuhan khusus. Ini anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya yang gambreng, tapi tidak apa-apa. Saya coba jelaskan satu persatu, dibantu oleh Pak Arif juga ya, Pak Arif ya. Bagaimana homeschooling berjalan? Ini berdasarkan pengalaman saya. Misal anak itu masuk homeschooling kelas 1 SD nih, masuk ke komunitas saya. Ini contoh, ini saya kasih contoh, satu yang tunggal mandiri, yang kedua yang komunitas. Saya jelaskan dulu yang tunggal mandiri. Tunggal mandiri itu contoh saya ibunya. Saya punya anak homeschooling. Saya daftarkan anak saya ke PKBM.
homeschooling yang ada di daerah saya. Kebetulan saya dekatnya dengan PKBM-nya pewaris bangsa yang ada di Jenderal Ahmad Yani. Setelah saya daftarkan, untuk apa anak saya didaftarkan? Biar anak itu masuk ke Dapodik, biar punya nomor induk siswa seperti anak-anak SD lainnya. Gitu. Nah, setelah melalui proses pendaftaran, saya belajar ngajar kepada anak saya sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di sekolah umum. Gitu. Tapi kalau untuk ujiannya yang mengadakan itu kalau mandiri, saya sendiri. Saya yang harus tahu kapan anak ini harus ujian. Itu mandiri. Untuk apa sih keuntungannya kita mendaftarkan di awal-awal kepada PKBM? Ketika anak ini harus pindah sekolah, misalnya orang tuanya pindah sekolah dan di situ tidak ada homeschooling, tidak memungkinkan untuk homeschooling, anak ini bisa pindah ke sekolah formal. Misal, pindah di kelas 3 SD, bisa. Kalau misalnya anaknya sudah merasa, saya butuh sekolah formal. Ketika sudah punya nomor induk siswa, bisa didaftarkan ke sekolah negeri, gitu ya. Setelah itu untuk yang majemuk, untuk yang satu tadi tunggal mandiri, yang kedua adalah yang komunitas. Kalau komunitas itu begini, saya tuh salah satu yang mendirikan untuk homeschooling yang komunitas. Kita itu ada punya ruangan yang seperti tadi saya perlihatkan di foto, punya tempat, punya kelas, anak-anak sekolah di situ. Kebetulan saya tuh tempatnya di Panyilekan, orang-orang komplek Panyilekan datang. Mereka belajar, tapi mereka belajar tidak menggunakan seragam sekolah. Mereka pergi dengan menggunakan sepeda, gitu. Mereka belajar, waktunya dari jam 8 sampai jam 12, dan ujiannya itu kita mengikuti ujian ke pewaris bangsa. Nanti dari situ, kalau anak sudah sampai kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, ujian sesuai dengan paketnya, paket A, paket B, paket C. Paket A itu untuk anak SD, ujian SD kelas 6. Nanti paket B itu ujian SMP, paket C itu ujian SMA. Setelah itu mereka dapat ijazah, sama seperti anak-anak sekolah pada umumnya. Itu. Yang kedua, sejauh apa homeschooling bisa dijalankan tadi ya? Saya lupa lagi ini. Yang kedua pertanyaannya. Range waktu ya. Range waktunya itu kenapa kita bilang fleksibel? Karena kadang kita tidak perlu 1 minggu penuh dari sekolah. Anak-anak kan belajar sesuai dengan yang mereka minati. Gitu. Ketika anak-anak ini minatnya di olahraga, saya tidak terlalu menekankan ke matematika. Karena saya tahu ini anak itu kemana minatnya. Sebagai guru homeschooling, kita tuh peka, kita tuh lebih tahu karena murid kita sedikit. Beda lagi dengan guru di sekolah, tidak bisa mengenal satu persatu karakter anak. Kalau kita guru homeschooling, kita tahu, kita ngerti ini anak arahnya kemana. Kalau ini anak bukan berbakat di matematik, saya tidak mengajarkan matematik sampai detail. Cukup sepengetahuan mereka untuk ujian, karena ketika di homeschooling itu ujian itu tidak terlalu berat seperti di sekolah umum. Itu ya. Jadi belajar ditekankan kepada suatu hal yang mereka minati. Yang tidak mereka minati, misal ada yang tidak minati IPS, saya cukup bacakan, cukup mereka mengetahui, cukup mereka mengenal. Tidak perlu hafal lagu-lagu daerah. Tidak perlu hafal kebudayaan. Yang penting mereka tahu ketika mereka butuh informasi, mereka bisa baca kan. Tidak seperti di sekolah formal harus hafal nama-nama negara gitu. Itu contoh. Nah, yang ketiga, ini saya tadi menyinggung soal robotik ya. Robotik itu salah satu ekskul yang ada di homeschooling tempat saya. Ketika di sekolah umum tidak ada ekskul robotik, kita adakan ekskul robotik karena saya sadar gitu. Kami guru-guru homeschooling sadar kita itu ke depan itu udah teknologinya udah canggih gitu. Kita tidak bisa melulu textbook belajar matematika lewat buku.
gitu. Kita ada ekskul komputer, ekskul Scratch, kita ada Scratch itu adanya di robotik. Saya belajar di IKIP Siliwangi Scratch dengan Pak Martin. Padahal anak-anak murid saya itu udah dari awal belajar Scratch. Mereka udah familiar dengan Scratch. Itu karena kita tahu apa yang mereka butuhkan ke depan. Zaman itu udah berubah dengan begitu cepatnya. Jadi kita tidak bisa hanya mempelajari hal-hal konvensional seperti yang sudah sejak dulu saya pelajari gitu. Itu. Yang selanjutnya adalah seberapa besar guru mengarahkan. Ini bukan guru yang mengarahkan, tetapi kita melihat potensi anak di mana. Kita itu hanya sebagai fasilitator. Saya dan orang tua berkolaborasi. Bagaimana caranya biar anak itu terfasilitasi untuk menggapai cita-citanya gitu. Jadi sangat penting komunikasi antara guru dan orang tua. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Yang namanya homeschooling, orang tua harus terlibat langsung. Kadang kalau belajar begini saya itu sebagai guru matematika di bimbel, guru fisika, guru kimia ya. Ketika anak ini tidak mendapatkan pelajaran yang cukup dari saya koordinasi dengan orang tua. Hari ini misal materi aljabar. Ketika bertemu dengan saya, materi aljabar tentang subbab ini harus sudah menguasai. Ketika bertemu dengan saya, gitu. Kalau tidak mampu begitu, jangan memasukkan anak homeschooling karena harus terlibat orang tua. Nah, yang lebih kerennya lagi, bagi orang tua yang memasukkan ke homeschooling, mereka itu sadar gitu, apa yang harus mereka lakukan. Mereka bertanya kepada saya, apa yang harus saya ajarkan kepada anak saya hari ini? Sehingga sampai di sekolah itu mereka mendapatkan mempunyai ilmu yang sama gitu, walaupun keterbatasan di kelas saya mempelajari gitu. Itu jadi enaknya itu guru homeschooling itu kita tidak bekerja sendiri. Anak-anak itu cerdas itu bukan saya yang membuat cerdas, tapi orang tua mereka yang ikut terlibat. Kalau saya cuma kerja sendiri susah. Makanya kenapa saya itu bikin homeschooling itu dulu, karena saya awalnya itu guru privat. Ketika orang tua mengeluh datang kepada saya, ini anak dapat apa di sekolah? Sekolah lama dari pagi sampai sore, tapi datang ke saya cuma 0 gitu. Saya harus ngulang dari awal. Ini efektif apa tidak ya untuk anak ini belajar dari pagi sampai sore? Kesian banget saya. Belajar dari pagi sampai sore, tetapi datang ke saya blank, nggak apa-apa. Akhirnya saya mikir, oh ini mungkin orang tua harus terlibat. Gimana caranya? Saya buat homeschooling. Dan di homeschooling, saya tidak hanya mentreatment anak-anak, tetapi orang tua secara berkala saya ajarkan. Materi apa sih yang orang tua tidak paham, misal di matematik? Saya ajarkan kepada orang tua. Besok anak-anak harus belajar ini. Saya ajarkan. Ketika orang tua, saya tidak paham tentang ini, saya ajarkan untuk mentransfer ilmu kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi yang belajar sebetulnya bukan cuma anak-anak. Dan saya tuh sangat apresiat kepada ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di homeschooling. Sebegitu aware-nya mereka sama anaknya sampai mereka meluangkan waktu untuk belajar lagi demi untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk anaknya. Jadi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Dan kita pun tidak bisa menyalahkan kepada guru di sekolah. Guru itu banyak muridnya. Bukan cuma banyak murid, banyak tuntutan. RPP lah, administrasi ke dinas lah, gitu. Dan dulu, kenapa saya sekarang itu mau terlibat di sekolah formal? Saya ingin belajar. Apa sih kendalanya sampai anak-anak ini mengalami keterbatasan meskipun sekolah lama di sekolah. Ternyata saya masuk ke sekolah, saya belajar, saya tidak bisa menyalahkan guru di sekolah. Guru terlalu banyak tuntutan. Jadi guru bukan fokus ke anak, tetapi fokus kepada administrasi yang harus dipenuhi kepada dinas. Dan itu saya tidak menyalahkan kepada guru. Karena guru pun terancam jabatannya mungkin kalau tidak mengikuti aturan dinas. Gitu. Akhirnya kita berpikir, pendidikan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Orang tua adalah kunci utama. Gitu. Itu salah satu yang membangkitkan saya ingin mendirikan homeschooling. Habis itu bahasa, nih, untuk bahasa. Contoh, kembali lagi kepada murid saya. Murid saya yang Singapura, dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi
di sekolahnya pelajaran dengan bahasa Indonesia. Dia bingung bagaimana menjawab soal-soal yang harus dia jawab ketika dalam bahasa Indonesia. Akhirnya saya berpikir begini, saya berikan materi dalam bahasa Inggris, habis itu saya terangkan, walaupun bahasa Inggris saya terbatas, dan mereka itu, anak homeschooling itu bisa belajar sendiri. Saya kasih materi, mereka mempelajari, mereka paham. Setelah itu, ke contoh soal yang dalam bahasa Inggris. Setelah mereka memahami dalam bahasa Inggris, baru saya kirim mereka ke dalam soal-soal dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah efektif dengan cara seperti itu gitu ya. Untuk bahasa, makanya ini saya di sini kan ada prodi bahasa, ada BK. Kalau misalnya kita kolaborasi bikin homeschooling kayaknya seru gitu ya, udah lengkap semuanya, tinggal kita bergerak gitu. Karena kita itu jadi guru, jangan berpikir dari IKIP Siliwangi itu setelah itu jadi guru di sekolah. Terlalu sempit menurut saya pemikiran seperti itu gitu ya. Hanya sebagai guru di sekolah, apalagi guru honorer gitu. Anda tahu berapa gaji guru honorer gitu? Saya lebih berpikir gini, yuk kita sama-sama bikin sesuatu yang bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan berpikir bahwa setelah selesai dari IKIP Siliwangi itu kita hanya jadi guru. Sempit sekali pemikiran kalau menurut saya, hanya sekedar jadi guru. Sementara di luar sana peluang itu banyak sekali gitu. Kita menurut saya jangan membuat paradigma bahwa guru itu gajinya kecil, guru itu hanya bisa ngajar di sekolah. Kita buktikan bahwa guru juga bisa jadi pengusaha, bisa lebih kita buktikan guru bisa jadi pengusaha, bahkan gajinya bisa lebih besar dari dosen kalau kita mau. Apalagi ini ada prodi-prodi yang menurut saya mumpuni ketika kita punya perwakilan dari setiap prodi kita bikin homeschooling gitu kan. Seru ya kalau kayak gitu kayaknya. Gitu. Yang habis itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus udah jelas. Sebetulnya gini, di sekolah formal itu tidak boleh ada yang membatasi anak berkebutuhan khusus tidak boleh masuk ke sekolah formal. Kalau sekolah yang dinas itu tidak membolehkan membeda-bedakan. Sekolah yang berkebutuhan khusus itu harus diterima di sekolah formal. Tapi pada kenyataannya, tidak semua guru bisa menangani anak berkebutuhan khusus karena perlu keterampilan untuk anak berkebutuhan khusus. Ketika dimasukkan ke homeschooling, anak berkebutuhan khusus itu dipegang oleh orang-orang yang mempelajari untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ada untuk anak ABK. Kalau kita kan di IKIP Siliwangi kan tidak fokus ke situ. Guru di sekolah kan tidak fokus ke situ. Tapi di homeschooling akan ada guru yang mengerti tentang psikologi untuk anak berkebutuhan khusus. Ini poin-poin yang mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya, meskipun saya terbatas dalam memberikan jawaban karena keterbatasan pengetahuan saya. Pak Arief gimana? Bisa menambahkan? Ada tambahan nggak? Ya, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit aja secara... Bu Ervina sedikit saja ya, karena waktunya sudah... Oh iya. Ya, ini saya sedikit aja, Pak. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikitnya, kalau misalnya di homeschooling itu sebenarnya ada homeschooling secara komunitas ya. Nah, secara komunitas itu memang fenomena yang terjadi di Indonesia. Kalau misalnya kita searching di luar negeri atau nggak di manapun ya, kebanyakan itu adalah sekolahnya individu. Jadi komunitas ini muncul karena ada fenomena di kita gitu di Indonesia. Nah, makanya pelayanan ini itu menjadi, kalau misalnya kita bilang bisa seperti privat gitu, kita bisa seperti les gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan tadi Pak Aditya yang selanjutnya mungkin saya jawab dengan ada ini ya, kalau misalnya di pengalaman saya sebagai guru homeschooling itu kita punya staff yang lulusan dari psikologi sampai ke S2 gitu. Jadi untuk minat bakat, untuk kayak apalagi untuk penanganan kebutuhan khusus itu ada terapi-terapi yang dijalani sehingga bentuk atau enggak pengajaran yang diberikan itu berbeda banget dengan yang kayak kita secara siswanya itu yang normal gitu ya, bukan kebutuhan khusus. Nah, seperti itu aja sih. Jadi hal-hal yang sebenarnya menjadi tantangan bagi homeschooling sebenarnya tuh kita tuh bisa mengupayakan solusi-solusinya seperti itu. Karena kembali lagi tadi mungkin ada pemaparan dari
yang diberikan Bu Ervina yang ada salah tangkap dengan Pak Ditya ya. Pak Ditya tadi bilang bahwa sekolah formal, tapi sebenarnya kita tuh homeschooling itu di bawah sekolah yang namanya non formal. Jadi kita tuh ada kefleksibelannya itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi untuk waktu belajar, untuk apa semuanya tuh kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Dan memang benar apa yang dikatakan Bu Ervina, sebenarnya komunikasinya itu adalah kita lebih ke orang tua. Seperti itu. Kita sebagai fasilitator. Terima kasih. Itu aja. Iya, terima kasih Pak Arif sudah membantu saya memberikan jawaban yang lebih lengkap. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Arif dan Bu Ervina. Oke, baik teman-teman semuanya. Kita cukupkan untuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu dari pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ervina dan juga tambahan paparan dari Pak Arif bisa membawa membawa teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semua memiliki banyak inspirasi lebih ya akan kewirausahaan. Keterkaitannya juga serta semua hal dalam KWU dalam bidang pendidikan ya, memajukan pendidikan. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Bapak.